Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan mahasiswa sekalian, khususnya mahasiswa-mahasiswi yang mengambil mata kuliah Karil di kelas tuton saya. Di sini saya ingin share kembali ya, dikarenakan kemarin ternyata rekamannya kurang baik atau terjadi kerusakan sehingga suaranya tidak keluar. Nah, hari ini saya mencoba membuat kembali gitu ya untuk videonya. Kita akan belajar bagaimana menggunakan reference manager yaitu Mendeley dan juga bagaimana menggunakan template gitu ya. Kita belajar langsung menyalin artikel kita ke template jurnal gitu secara cepat sehingga kita bisa mereduce waktu kita untuk hal-hal yang komputasi seperti itu. Baik, di sini teman-teman, saya menggunakan artikel miliknya Agnes Yuliana ya, jadi mohon izin untuk menggunakan artikelnya sebagai contoh. Nah, di sini ya, teman-teman, yang terlebih dahulu yang perlu dilakukan adalah teman-teman adalah menginstal Mendeley yang sudah saya kirimkan di link Google Drive ya, jadi silakan di-download, kemudian di-install seperti biasa. Kemudian ketika ada pemberitahuan untuk menginstal ulang ya, setelah berhasil digunakan gitu ya, itu mohon diklik yang not now. Jadi ketika sudah bisa digunakan, kemudian setiap membuka ada pemberitahuan untuk install ulang gitu ya, kita klik yang not now atau tidak sekarang gitu ya. Nanti jika mengklik install kembali itu biasanya tidak bisa digunakan lagi. Jadi nanti mungkin dihapus, kemudian diulangi lagi, kemudian, kliknya yang not now. Itu, terlebih dahulu yang perlu kita lakukan sebelum kita belajar Mendeley. Oke. Mohon maaf dari tadi ternyata saya belum share screen ya. Jadi ini saya coba share screen terlebih dahulu. Ini tadi saya menggunakan artikel Agnes ya, miliknya Agnes. Jadi mohon izin, kita akan memperagakan gimana cara menggunakan Mendeley. Jadi yang pertama, terlebih dahulu untuk menggunakan Mendeley itu ada 2 cara. Yang pertama kita memasukkan file yang jurnalnya itu yang berupa PDF ke dalam Mendeley, kemudian yang kedua nanti boleh langsung QRIS-nya ya, bukan QRIS, mohon maaf, ininya ya, format RIS langsung kutip gitu. Kalau QRIS itu pembayaran, pembayarannya bisa menggunakan QRIS, jadi mohon maaf ya. Jadi RIS nanti, file RIS-nya bisa dimasukkan secara langsung ke Mendeley. Yang pertama dulu ya teman-teman, ini ada Nainggolan et al. 2016, yang pertama kali misalkan kita copy ya namanya, atau kita udah nemuin nih jurnalnya, kita download bisa langsung masukin ke dalam, Mendeley-nya. Nah sebelumnya ini masih kebuka, jadi hapus dulu Mendeley-nya. Ini kalau misalkan seperti ini ya ada install sama not now, kliklah yang not now. Kemudian ini close dulu, baru kita buka ya. Ini kita double klik untuk membuka Mendeley-nya, tunggu sampai Mendeley-nya keluar. Nah, ini kenapa banyak sekali di sini gitu ya. Nih, klik lagi not now. Kenapa banyak sekali artikel-artikel? Nah, ini artinya Ibu pernah menggunakan Mendeley untuk membuat daftar pustaka ya. Jadi banyak sekali file-file yang sudah dimasukkan. Nah, ini teman-teman juga bisa menggunakan di sini ya. Kan di sini ada bisa dilihat sama teman-teman semua, ada folder labu kuning ya, buku labu kuning, ada foldernya Dewil Nugget, ada foldernya Disentri. Nah, ini kalau misalnya teman-teman
project pertama itu artikel apa, itu bisa dibuatkan, foldernya ya. Jadi jurnal-jurnal sebagai referensi yang kita download itu ya, yang kita gunakan pada artikel kita, misalkan kita kumpulkan di dalam satu folder. Misalkan nih, Ibu buatlah di sini Karil gitu. Ini boleh, jadi nanti nanti di bagian folder Karil itu kita masukkan artikel-artikel referensi kita ya, khusus untuk, artikel Karil misalkan gitu. Nanti teman-teman punya lagi project kedua untuk membuat karya tulis gitu, nanti judulnya apa bisa dikumpulkan pada sebuah folder. Oke, baik. Nah, dikarenakan kita belum punya tuh filenya yang ini kita buka dulu untuk entar dulu ya, sebentar. Sebentar. Oh, ternyata ininya loading. Mau ditunggu teman-teman. Oke. Nah, ini sudah terbuka, kita masukkan cendekia ya. Ini saya izin matikan komputer dulu ya. Matikan kameranya, dikarenakan khawatirnya sinyalnya kurang baik. Oke, tadi sudah kita copy, teman-teman, kita langsung tempel untuk dicari dulu artikelnya yang mana gitu ya. Ini ada Nainggolan 2016 nih udah ada. Kalau misalkan kita mau memasukkan dalam bentuk PDF, kita harus download dulu ya, eee, filenya gitu, baru nanti kita masukkan ke dalam Mendeley. Nah, kita download, habis itu jangan lupa kita masuk ke Mendeley. Ya, ini yang barusan di-download kemudian masukkan. Nah, sampai sudah, masuk ya, sampai masuk si filenya. Setelah itu kita masuk lagi ke artikel kita. Nah, ini yang manualnya, Nainggolan manual ini kita hapus, jangan lupa. Kemudian kita klik bagian reference. Terus insert citation, terus klik go to Mendeley. Habis itu yang kita barusan masukkan, itu kita klik type. Tunggu sampai keluar, nah gini ya, Savitri and, Hayati. Nah coba tadi kan Nainggolan ya, coba kita cek apakah benar atau enggak. Nah ini Nainggolan, Susanti, sama Junior. Nah kalau misalkan ternyata salah, di sini ya, kita bisa memperbaiki di bagian author. Jadi klik aja nih misalkan ya, belum sampai ke situ. Ini misalkan terlihat di dalam layar itu seperti ini, kita klik aja. Kemudian di sini kita klik bagian author. Di sini kan Bajokan Nainggolan, kemudian Nona Susanti, dan Ana Junior. Berarti kita perbaiki di pertama namanya adalah Bajoka. Oke, kurang jelas. Ini Bajoka Nainggolan, tapi ini kan yang manual ya, merevisi nama penulisnya. Tapi kalau misalkan jurnalnya sudah ini gitu ya, sudah benar pas masuk ke author, nanti kita cek aja gitu ya. Kalau sudah benar ya nggak perlu diperbaiki di bagian autornya. Kemudian kita enter gitu ya. Terus yang kedua adalah Nora Susanti. Nah ini nggak tahu deh nama-namanya dari mana ya. Terus
kita klik dulu, habis enter itu Nora Susanti, habis itu enter lagi Anna Januar, Anna Junior, Junior, enter. Habis itu kita cek jurnalnya apakah jurnal riset kimia, ternyata jurnal pendidikan kimia, berarti risetnya diganti. Mina rusak. Pendi Mina rusak. pendidikan kimia. Mina dulu rusak. Mina rusak. Pendidikan Mina kimia. rusak. Ini Terus ini lihat cek, ini kan 2021 ya, kita cek dari 2016. Mina Mohon maaf dulu ya teman-teman, ini ada iya nggak apa-apa deh. Oke, kita lanjutkan lagi. Ini ternyata tahunnya pun salah. Volumenya jangan lupa dia volumenya volume 8, ini volume 12. Nanti kita harus cek lagi isunya, ini isunya nomor 1 ya. Kemudian page-nya benar. Kemudian kalau sudah kita close dulu ya. Sudah diperbaiki, close. Kemudian kita klik yang reference terus refresh. Nah, jadi Nainggolan et al. 2016. Nah, ini ketika teman-teman menggunakan jurnal atau template jurnal dengan style daftar pustaka atau style reference-nya adalah APA 7. Ya, di sini American Psychological Association 7, edisi ke-7 gitu. Nah, kalau misalkan teman-teman semua di sini menggunakan artikel template-nya itu Vancouver ya. Jadi kalau misalkan, proposal-proposalnya dosen ke BIMA itu biasanya menggunakan Vancouver, jadi nanti diklik aja Vancouver untuk mengubah. Jadi teman-teman nggak lagi secara manual ngetik, kurung buka satu, kurung tutup gitu ya. Nanti kemudian, oh ini penulis ke-1 atau penulis kedua itu, terlalu memakan waktu gitu. Kalau misalkan teman-teman bisa sampai segini, itu bisa, lebih baik ya, bisa sampai mengaplikasikan Mendeley gitu ya ke dalam artikel-artikelnya itu pasti, kalian teman-teman semua di sini itu bakal digunakan gitu, bakal bermanfaat sampai nanti ketika teman-teman itu menulis sebuah artikel kembali gitu. Kemudian kita ganti lagi nih, misalkan bukan Vancouver tapi IEEE kayak proceeding biasanya ya. Nah itu langsung berubah seperti itu. Kemudian teman-teman di sini kan, baru satu ya, eee, daftar pustakanya gitu ya, yang tadi Nainggolan aja gitu, teman-teman pengen dulu masukin ke daftar pustakanya seperti apa gitu. Nah, di sini kan nggak ada daftar pustaka ya punyanya Agnes, klik aja misalkan di sininya daftar atau reference ya, daftar pustaka kalau bahasa Indonesia. Nah, ini tetap kliknya bagian reference, klik reference, kemudian kliknya adalah insert bibliography. Nah, ya udah keluar. Nah, ini adalah stylenya style tadi ya, yang IEEE ya, stylenya. Tapi kalau misalnya kita ganti dengan, apa 7 itu nanti keluar sendiri dengan, nama dan tahunnya dalam kurung. Itu nanti kita, "Bu, tapi kok ini nggak rata kiri kanan?" Ini bisa kok diubah ya, teman-teman, jadi rata kiri kanan. Nah, seperti ini. Nah, itu adalah cara kita menambahkan daftar pustaka dan citasi pada artikel dengan cara, PDF-nya kita download kemudian kita masukkan. Kemudian gimana kalau misalkan kita ya, menambahkan bukan artikelnya gitu, jadi langsung kutip. Jadi boleh ya teman-teman, jadi misalkan di sini punyanya siapa ya, ini Pangstuti ini misalkan saya simpan di sini ya. Nah, Pangstuti
et al. 2018. Kita cari lagi ya karena kita nggak punya itunya datanya di Cendekia aja, Google Cendekia. Ini Prangstuti et al. 2018 bisa langsung dicari di Google Cendekia, kemudian ketika kita yakin itu benar artikelnya langsung klik kutip. Kemudian download-nya bagian Refman, referensi manager ya gitu. Kemudian nanti filenya adalah file RIS ya, jadi .ris. Nah, kalau misalkan teman-teman mau langsung di-drag juga bisa ya. Jadi drag, masukin ke dalam Mendeley-nya secara langsung, udah ada gitu ya. Kemudian kalau udah ada seperti ini, kita kembali lagi ke bagian artikelnya. Jadi yang manualnya kita hapus, kemudian kita masuk ke reference lagi, sama kayak gitu, go to Mendeley, kemudian tadi yang kita masukin di site ya, diklik site. Nah, seperti ini, udah betul ya. Pangestu et al. 2018. Nah, kemudian di sini kenapa kita perlu menggunakan reference manager ketika ada salah-salah kata itu bisa terhindar. Meskipun tadi ada kasus yang dia itu, tidak bisa membaca, jurnal-jurnal tertentu dengan namanya yang salah, itu nanti kita bisa cek ya. Jadi kita nggak terlalu banyak, menulis manual, tapi kita harus cermat juga bagian nama dan tahun terutama ya. Kemudian di sini Bu, ini kan terpisah seperti ini, kita pengen 2 citasi ini di dalam satu kurung gimana? Klik lagi reference, kemudian klik merge citation, jadi ini disatukan. Nah, jadi seperti ini yang benar ya teman-teman. Oke, itu yang ketika citasinya atau nama penulisnya atau nama pengarang jurnalnya gitu ya atau autornya di belakang, kalau misalkan seperti ini nih, kayak menurut Prangstusi misalkan ya et al. 2018, ini ada dia salah tulis atau kita salah tulis ya. Nanti kita di jurnalnya, karena ini nggak ada ya, berarti kita harus punya jurnal artikelnya untuk memastikan namanya betul atau enggak, coba kita cek ya. Sebentar masih loading. Masih loading. Nah ini. Tuh kan, ini dia namanya Septian Idi Pangestu. Ini ya, Hani Haryanto Erlin Dopina. Apakah benar namanya ini? Tapi kalau misalkan dia temanya ya, apa ya ini? Tentang minyak ya. Oh, minyak. Berarti ini kayaknya game salah ya, teman-teman. Nah, inilah teman-teman harus cermat mana jurnal yang benar ya. Yang kita tuju tuh itu betul atau salah gitu. Kalau sebenarnya teman-teman, kalau lebih mudah itu kita punya judulnya, jadi searching sebagai judul. Jadi ini tentang tadi minyak oksidasi misalkan. Nah ini, kayaknya yang ini yang betul ya teman-teman. Kita ulangi kembali. Nah, ini kayaknya yang lebih benar, ini adalah kandungan peroksida minyak pada pedagang gorengan. Nah, ini kayaknya lebih masuk akal kalau tadi kan game ya. Nah, berarti tadi yang kita masukkan salah gitu ya. Makanya kita harus cek benar-benar itu jurnal yang kita masukkan ke referensi itu adalah yang kita tuju ya atau yang kita gunakan. Jadi ini misalkan kita tadi di bagian download itu ya, ini belum di-download teman-teman, jadi di-download dulu. Ini cara yang PDF, tapi kalau misalkan cara yang nggak PDF-nya gimana, Bu? Karena kita udah yakin yang ini langsung aja kutip, kemudian klik Refman, kemudian yang kita, download itu dimasukkan ke dalam Refman.
Kemudian yang tadi kita masukkan salah ya, Pangestu ini kita hapus aja nggak apa-apa, keep manual edit gitu ya. Nanti kita masukin lagi reference, insert citation, GoTo yang baru kita masukkan di site. Nah, kalau kayak gini, reference, merge citation ya. Nah, ini yang tadi kita salah ya. Bentar, sebentar. Sebentar nih teman-teman, ini harus hapus dari sini ya, ternyata nggak bisa tadi kalau misalkan seperti itu. Jadi ke-refresh masuk lagi, jadi kita ulangin insert citation, go to Mendeley, baru site, kemudian baru di merge ya, klik ya si 2 citasi yang kita gunakan itu, kemudian diklik reference, kemudian merge citation. Nah, ini udah benar ya. Nah, tadi kan kalau misalkan punyanya Agnes itu Pangestuti et al. Ya, kalau nggak salah. Coba kita cek apakah 2 orang gitu. Karena kan tadi kita punya artikelnya. Nah, kita cek. Nah, betul ya, ternyata 2 namanya, Dina Rahayuning Pangestuti sama Siti Rohmawati. Nah, teman-teman cara menulis pustaka itu kalau menulis pustaka itu ya teman-teman, sebentar tadi mana sih? Kalau menulis pustaka ini teman-teman, kalau misalkan dia penulisnya 3 harus ditulis secara lengkap, kalau dia menggunakan stylenya apa ya. Tapi kalau misalkan stylenya Van Coper sama IEE, nanti tinggal, huruf aja satu ya, angka aja satu, angka satu 2 3 gitu. Jadi nggak ngaruh ke namanya penulis ada 3 harus ditulis lengkap, namanya 2 pengarangnya gitu, harus ditulis lengkap dan satu harus ditulis lengkap. Kalau misalkan lebih dari 3 penulisnya gitu, boleh nanti nama pertamanya Pangestuti, et al. Keluarnya itu dari reference manajernya langsung keluar seperti itu. Tapi kalau misalkan namanya adalah 3 orang penulisnya itu biasanya ditulis secara langsung tiga-tiganya dan itu ketentuannya memang seperti itu. Jadi ini si Nainggolan ini pasti dia lebih daripada 3 orang, makanya dia et al. Oke, itu adalah contoh tadi kita memasukkan, eee, artikel jurnal ke dalam reference manager kemudian digunakan untuk sitasi. Kemudian kita lihat di bagian daftar pustaka, tuh kan kalau misalkan kita menggunakan reference manager, kita nggak perlu lagi mengetik ya, mengetik gimana cara, menulis ini ya, daftar pustaka. Jadi kita langsung nah, tapi kalau misalkan kita ya gunain coba dilihat, nggak yakin dia itu jurnal atau bukan, ini adalah jurnalnya siapa, Amerta Nutrition kayaknya ya. Ada lagi nggak? Amerta Nutrition ya 2018. Nah, kita bisa cek di sini ya, di bagian Mendeley-nya kita memang harus diberikan kemudahan tapi kita harus jeli ya. Nah, ini volumenya belum masuk ya, kemudian halamannya belum masuk, jurnalnya apa, ini harusnya Amerta Nutrition misalkan. Kemudian volumenya adalah volume berapa, itu disesuaikan dengan jurnalnya ya. Ini nggak ada sepertinya volumenya, nggak apa-apa dikosongin kalau misalnya nggak ada. Kemudian halamannya di sini halamannya masukin 205 sampai 211. 205 sampai 211. Oke. Kemudian kalau dia punya doi ya,
Nggak keluar nih doinya. Kalau dia punya doi, langsung aja diklik doinya. Boleh di sini, harusnya di doi ini kalau langsung bisa kelihatan ya. Kemudian kita masuk lagi ke artikel kita ya, ini memang agak sulit teman-teman, jadi harus sabar. Kita refresh ya, ini udah benar ya. Jadi seperti ini cara menulis yang benar. Jadi udah ada nih nama jurnalnya, Amarta Nutrition misalkan, ini juga angka halamannya ada. Nah, ini caranya yang tadi, memasukkan dengan cara langsung RIS-nya sama langsung, PDF-nya. Nah, ini kalau misalkan dia namanya di belakang, kalau misalkan namanya di depan ini gimana, Bu? Ini hapus ya teman-teman, ini hapus dulu yang manualnya, kemudian sama insert insert citation, reference insert citation, go to Mendeley, kemudian cite. Nah, karena di sini adalah kurung buka kurung tutup, maka kita bisa klik manual dengan cara seperti ini. Nah, gitu ya. Terus, keep edit manual. Nah, seperti itu ya. Itu cara kita menaruh nama pengarangnya di awal kalimat. Misalkan menurut Pangestuti et al., koma, gitu ya, penggunaan minyak goreng dan lain-lain bla bla bla. Kemudian, sudah kita belajar memasukkan, apa itu ya, masukkan daftar pustaka dan sitasi pada artikel. Nah, sekarang Ibu coba close dulu, kita akan belajar bagaimana cara memasukkan langsung ke dalam template. Ibu cek dulu mana template-nya yang kemarin kita download. Bentar. Ini teman-teman, Ibu udah download ya siang semalam template jurnalnya. Ini cara mudah atau cara cepat kita memasukkan artikel kita ke dalam template. Jadi kita punya dua ya. Yang pertama adalah file template-nya sama file kita, file artikel kita. Jadi misalkan di sini uji bilangan peroksida, kita klik pada, eee, sem artikel kita, kemudian di sini ada template-nya, kemudian kita enter dulu, kemudian paste punyanya kita. Nah, ini jangan lupa karena dia hitung ini, view di bagian komennya kita harus delete-delete semua. Lupa tadi harus di-delete, harus delete. Nah, ini kan tadi hurufnya adalah Times New Roman 14. Yang ini kebetulan sama, tapi dia nggak bold. Jadi pertama, kalau kita pengen nyamain tulisan yang uji bilangan peroksida dengan judul template, kita klik aja yang di judul template, kemudian klik home, kemudian klik yang gambar sapu ya. Kemudian ketika udah keklik gitu ya, ini berarti belum nih, kita ulangi gambar sapunya sampai kelihatan. Nah, seperti ini ya, gambar sapunya ya. Nah, ini udah pasti sama tulisan yang atas dengan yang bawah. Kemudian kalau gitu kita hapus yang bagian atasnya, ya gitu. Kemudian kita lagi, contoh lagi, misalkan ini namanya ya, nama penulisnya. Ini nama penulisnya. Uh, ini kok nama penulisnya Ibu ya? Oh, gimana ya? Dari template-nya.
Nah, ini Sartika ini adalah Times New Roman 11, kemudian ini Times New Roman 11. Jadi ini udah bener, udah sama. Jadi kalau misalkan kita belum yakin, ini klik di mana aja, di kalimat yang Sartika Balkis ini, kemudian tunggu sampai keluar ya tuh, kayak gini, kayak sapunya keluar, baru kita ini. Nah, ini udah sama persis ya. Kemudian ada lagi yang mana ya, kayak misalkan abstrak nih, abstraknya kan dia miring ya. Coba kita contohkan punyanya, ini contohlah abstrak ya, punyanya Agnes, kemudian kita copy, kita, enter jangan lupa, kemudian kita, eee, paste. Kemudian kita pengen samain sama abstrak yang ada di template. Kemudian home, kemudian klik sapu ya. Mau di-bold kayak gini boleh, ya blok kayak gini, ataupun di salah satunya juga nggak masalah, ini klik sapunya, jangan lupa tunggu sampai dia keluar sapunya. Nah, ini keluar sapunya, kemudian kita blok. Nah, ini udah pasti sama nih, yang atas sama yang bawah, hurufnya, sampai ke miring-miringnya pun sama. Jadi seperti itu ya teman-teman. Kemudian Ibu mau contohin tabel. Tabel itu harus dalam bentuk yang kata Ibu kemarin malam sampaikan. Jadi dia itu dalam bentuk reference ketika kita mengklik angka 1 pada tabel 1 itu langsung si filenya itu mengacu pindah ya ke halaman yang ada tabel 1. Kemudian gambar 1 misalkan gitu juga nanti ketika kita klik gambar 1 maka yang keluar adalah halaman gambar 1 gitu ya. Jadi langsung pindah si, filenya ke halaman yang ada kita kliknya gitu ya, nanti kita contohin. Atau coba ya Ibu sampein dulu gimana maksudnya ya seperti itu. Sebentar, saya stop sharing. Jadi saya buka dulu di contoh-contoh. Mana ya? Sebentar. Progress journal, Andrea. Nah, sebentar. Nah, ini teman-teman, Ibu udah buka contohnya, kita ngegunain punyanya Ibu sendiri. Jadi di sini kayak misalkan ya teman-teman, kita klik di sini table one, itu langsung pindah ke table one secara otomatis. Kemudian di sini ada table four atau table 4 ya, klik aja, itu langsung pindah ke tabel 4. Nah, ini biasanya untuk jurnal-jurnal yang sudah bereputasi ataupun yang sudah terakreditasi udah mengharuskan kita menggunakan hal seperti itu ya. Jadi nggak manual lagi tuh tulis tabel 4, tabel 1, kemudian gambar 1 itu nggak seperti itu lagi. Nah, gimana caranya membuat seperti itu? Kayak misalkan gambar ya, coba ada nggak gambar? Kita klik figur nih, figur one. Kita klik, itu udah langsung ke figur one-nya, yaitu yang ini, gitu ya teman-teman. Kita coba belajar seperti itu. Ibu buka lagi miliknya Agnes deh ya. Ada nggak kira-kira Agnes gambarnya? Nggak ada. Coba sebentar. Kita cari punyanya siapa yang udah ada ya. Oh, punya ibu dulu deh ya, sebentar. Nah, ini Ibu udah ngegunain reference manager ya? Dia tipenya adalah font cover. Jadi yang seperti ini. Citasinya adalah angka-angka, tuh, ya. Jadi Ibu nggak memeriksa satu-satu lagi ya, menulis satu lagi sebanyak ini, coba lihat. Bayangkan kalau misalkan kalian itu punya citasinya 54, kemudian ditulis secara manual, bayangkan waktu yang diperlukan berapa lama gitu ya. Nah, kita itu harus care seperti itu. Jadi waktu kita kan terbatas ya, apalagi teman-teman ini ya, sudah bekerja. Nah, ini contohnya Ibu kasih yang table sama yang gambar ya.
Jadi misalkan di sini Ibu balikin dulu ke manual ya, hapus dulu tabel 3-nya, kita manual, ini masih manual teman-teman, kemudian kita, apa ini, di blok ya, kemudian reference, jangan lupa klik reference, insert caption. Kalau tadi insert citation, sekarang insert caption. Pilih, karena ini tabel, pilihlah yang table. Tapi kalau bahasa Indonesia pilihlah tabel. Ini kita bahasa Inggris berarti table. Ini table 3 ya. Maka kita langsung oke. Nah, ini gimana caranya? Kok ini tulisannya berbeda sih gitu. Nah, ini yang kita pengen samain itu kita klik lagi dengan sapu, kemudian yang anehnya ya, tulisan yang salahnya kita drag atau kita ini, jadi itu sama ya, sama, kemudian yang manualnya kita hapus. Nah, ini udah selesai. Jadi itu udah bisa diklik tuh. Nah, tandanya kalau misalkan dia sudah menggunakan reference, ini kayak gini ya, tuh tuh. Jadi dia ngebold sendiri. Nah, itu contoh yang di table. Kemudian yang gambar gimana, Bu? Nah, ini kita gambar contohin aja, dia itu kan udah pakai reference, kita hapus dulu nih secara manual. Ini 2. Kemudian ini kita blok dulu yang angka 2-nya, masuk ke dalam reference, kemudian masuk ke dalam insert caption, kemudian karena dia figure atau gambar, maka kita carilah yang figure. Jangan lagi cari yang table, nanti nggak cocok ya. Terus oke. Nah, ini kan tadi dia berbeda Bu Rina gitu ya. Ini kita klik dulu yang kita samain gitu ya, kemudian home, kemudian klik sapu, tunggu sampai dia keluar. Nah, ini kan mati ya, sapunya, tanda sapunya kita bisa ulangin lagi. Jadi di blok dulu yang kita inginkan, klik sapu, tunggu sampai dia keluar tuh tanda sapunya, baru kita blok. Nah, ini udah menggunakan yang ini. Hapus. Oke, cara kita gunakan reference, insert caption untuk gambar dan table. Kemudian Bu Rina kalau yang seperti ini gimana? Ini kita manual dulu ya, manual dulu. Ini kita hapus table 1, table berapa tadi? Table 6 ya. Kita, jangan lagi reference ya, ganti ke insert link, kemudian cross reference. Nah, tadi ini adalah table ya, table kalau nggak salah. Carilah table di bagian reference type. Tadi cari table berapa yang kita mau tulis di sini. Karena tadi kalau nggak salah table 6. Jangan lupa, ini enter caption ini adalah semua judul masuk. Tapi kalau misalkan kita perlu tabel dan angka, maka only label dan number. Insert, oke. Ini udah selesai. Jadi seperti itu teman-teman cara kita memasukkan insert, reference, insert caption, sama insert, link pada table dan figure. Kemudian kalau gambar gimana? Ini juga hapus dulu yang ininya, kemudian insert, jangan lupa link, cross reference, kemudian carilah yang, ini kan table yang reference type-nya ganti dengan figure. Nanti yang kita masukkan figure berapa, kemudian jangan lupa si insert reference to-nya pilih yang hanya label dan number. Insert, oke. Nah, ini seperti ini ya, teman-teman. Nanti kalau kita jadiin dia ke PDF, kan biasanya jurnal-jurnal itu dalam bentuk PDF ya, yang bisa di-download sama teman-teman yang lain supaya dia nggak otak-atik lagi sama yang lain gitu ya, jadi dalam bentuk PDF. Nanti kalau misalkan udah bisa di-download sama orang lain, udah terbit, itu nanti figure 3, table 1, table ini bisa diklik langsung kemudian pindah ke dalam halaman yang dimaksud. Oke, mungkin cukup sekian sih materi dari Ibu, untuk bagaimana menulis citasi, kemudian bagaimana menggunakan tools-tools ya, yang mempermudah kita dan, kita harus melek ke komputasi-komputasi di penulisan artikel ilmiah. Mungkin cukup sekian karena sini sudah azan maghrib. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.